Aku selalu mendoakanmu agar ku bahagia bersama di nyawa selamanya. Pula baru dannya hatimu mentua, pula bangkan dada walau aku dah luka. Jadi tadi itu ada doa ya. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia. Mestinya kan agar kau bahagia. Ya itu lucu-lucuan saja, tapi ada hal menarik di sini tentang doa itu. Bagaimana kalau doa kita itu pelafalannya keliru? Biasanya itu orang yang bukan orang Arab atau tidak mengerti bahasa Arab lalu menghafalkan doa bahasa Arab, mungkin salah baca atau mungkin salah huruf sehingga maknanya menjadi jauh ya. Ya misalnya tadi orang Cina itu kan dia mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga dari berbahagia malah dibacanya berbahaya. Ya misalnya kalau dalam bahasa Arab misalnya berdoa semoga menjadi orang yang gigih atau semoga menjadi pejuang. Allahumma ja'alna minal mujahidina, pakai hak ya, mujahidin gitu. Tapi mungkin karena dia dengarnya tidak terlalu jelas ya, tidak baca tapi dengar, lalu dia baca Allahumma ja'alna minal mujahidina pakai hak. Itu kan jadi jauh maknanya. Kalau mujahidin, jahada itu orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang berjuang. Kalau mujahidin, jahada itu justru orang yang menentang. Artinya menentang itu menentang kebenaran gitu. Jadi jahada itu kalau dalam term fikih misalnya orang meninggalkan sholat, kemudian dia jahada wujubahu, dia atau wujubaha, dia juga menentang wajibnya sholat, maka itu murtad ya. Kalau hanya tidak sholat, bukan hanya ya, kalau tidak sholat saja, karena kalau kita bilang hanya, kalau bahasa Indonesia itu seolah-olah receh gitu, enggak. Kalau dia tidak sholat tapi masih mengiktikadkan kalau sholat wajib, maka masih muslim, masih kita sholati. Tapi kalau tidak sholat plus menentang ya, ba'al juhud ya, ba'al jahdi ya, mungkin jahdun ya, berserta penentangan kepada wajibnya sholat. Nah sebentar nanti bicara tentang orang tadi itu ya, maka termasuk dia ini orang yang sudah tidak muslim lagi, haram kita sholati jenazahnya gitu ya. Walaupun dia sholat. Nah ini uniknya ya, orang puasa, orang sholat, dia tidak pernah tinggalkan, tapi dalam hatinya atau dia secara tegas mengatakan sholat itu sebetulnya tidak wajib. Saya ngerjakan sholat 5 waktu ini bukan karena wajib, saya nggak percaya wajibnya sholat, tapi saya sholat. Itu dia murtad. Haram kita mensolati jenazahnya, begitu ya. Itu nggak ada ikhtilaf ya. Yang ada ikhtilaf justru yang tidak sholat walaupun masih meyakini sholat, apakah masuk kepada murtad sehingga haram disolati atau tidak. Kalau madhabnya Imam Ahmad itu mengatakan itu termasuk murtad ya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau orang berdoa salah kalimatnya? Kalau kita tanya kepada Ibnu Taimiyah, itu tidak apa-apa. Bahkan Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya Majmu' Fatawa itu memberikan satu adigium waqala salaf, begitu kata Ibnu Taimiyah. Nanti saya baca yang ini ya. Kita bicara background dulu. Ibnu Taimiyah itu ditanya tentang hukmu wuqu'il lahni fid du'a. Bagaimana kalau terjadi lahan itu kesalahan, entah kesalahan i'rab, entah kesalahan huruf, apalagi lahnun jali, kesalahan yang fatal yang sampai merubah makna. Merubah makna itu biasanya indikasinya adalah ya merubah harkat juga, dan juga bahkan merubah huruf kayak tadi itu, dari jahada bersungguh-sungguh, jahada menentang. Bagaimana kalau orang doa begitu? Kalau kata Ibnu Taimiyah ya nggak apa-apa. Bahkan katanya kalau orang terlalu fokus kepada i'rab, artinya kepada harus fasih doanya, itu malah tidak khusyuk. Dia nukil ucapan salaf ya, idza ja'al i'rabu dhahabal khusyu'u. Jadi kalau kamu doa itu fokus ke i'rabnya, ini dibaca rofa, setelah ini dibaca nasab, malah kamu nggak khusyuk, ya itu masuk akal ya. Kamu berdoa kok masih mikirin nahu gitu. Maka tidak selayaknya dalam doa itu takallufus syaja ya, terlalu memaksa untuk indah narasinya itu, memaksa untuk
melantunkan doa-doa yang berupa sajak-sajak. Kenapa? Karena itu akan ad'afa khusyu'al qalbi, itu akan melemahkan kehusyuan hati. Ya termasuk kita kok fokus i'rabnya, kita kok fokus bener salah kalimatnya sehingga tidak khusyuk. Sementara doa itu adalah unsur utama itu khudurul qalbi ya. Jadi hati ini khudur ya. Maka kata Ibnu Taimiyah ya nggak apa-apa salah-salah, nggak ada urusan. Yang dipegang itu adalah apa yang dimaksudkan kita, bukan apa yang diucapkan. Dan ini relate ya dengan hukum fikih. Misalnya orang sholat usolli fardul asri, ucapannya begitu sebelum takbir, dia sudah mengucapkan usolli fardul asri. Tapi dalam hatinya ketika takbir niat saya sholat zuhur, maka itu dianggapnya dia sholat zuhur. Artinya kalau itu terjadi di waktu zuhur sah sholatnya. Tapi kalau terjadi di waktu asar, mulutnya mengucapkan usolli fardul asri, tapi dalam hatinya niat saya sholat zuhur, ya tidak sah sholat asarnya. Itu menjadi sholat zuhur dia, entah mengkodok yang sebelumnya ya. Jadi begitu ya. Nah kemudian sekarang masuk kepada salah satu tafsiran Imam Al-Qurtubi ketika bicara tentang doa ya. Ini tafsir awal-awal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kira-kira begitu ya ayatnya. Di sini disebutkan fa arkanuhu, maka rukun-rukunnya doa. Nah, di sini ada 3 unsur ya. Arkanuhu, rukun-rukunnya doa ya. Hudurul qalbi adalah kesadaran hati ya. Artinya kita tersadar kalau kita sedang berdoa. Kita ingat bahwa kita sedang berdoa. Kita hudur ya, fokus bahasanya ya. Kemudian ya, yang kedua warrofatu. Rokfatun itu apa ya bahasanya ya, lemah lembut ya. Artinya bahasa doanya itu nggak kasar ya, lemah lembut ya. Kemudian wal istiqanah. Istiqanah itu istakana dari kana ya. Istakana itu maknanya al-khudu, tunduk ya. Jadi yang pertama fokus ya, khudur, hati ini tersadar. Kemudian kita doanya juga dengan lemah lembut, namanya orang memohon ya. Kemudian juga dengan penuh kepatuhan, khudu ya, tunduk. Benar-benar kita merendah diri gitu ya. Makanya doa terbaik itu ada ketika sujud gitu ya. Wal khusyuk, dan juga khusyuk ya. Wa ajnihatuhu, dan sayap-sayapnya. Artinya hal-hal yang akan mengantarkan doa itu menjadi terkabul begitu ya. Asyidku adalah kejujuran ya. Artinya sifat-sifat yang baik lah, salah satunya adalah jujur. Kemudian wa mawaqituhu, dan waktu-waktu untuk berdoa itu adalah al-asharu, waktu-waktu sahur. Waktu-waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir itu. Wabil ashari hum yastaghfirun ya. Itu waktu-waktu orang-orang istighfar, waktu-waktu orang berdoa ya. Kemudian wa asbabuhu, dan sebab-sebab ya, sebagian dari sebab-sebab doa itu diterima. As-sholatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sholawat. Makanya Nabi itu pernah menegur orang yang berdoa tidak membaca sholawat dalam doanya ya. Jadi salah satu dari akhlak dalam berdoa itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakila, dan dikatakan, nah ini syighah tamrid sebetulnya. Jadi ya, dan dengar-dengarlah, gampangnya begitu ya. Dan dikatakan syara'ituhu arbaun, syarat terkabulnya doa itu ada 4. Awaluha, yang pertama hifdzul qalbi indal wahdati atau wihdati ya. Yang pertama adalah hifdzul qalbi, menjaga hati indal wahdati, ketika sendirian. Artinya walaupun kamu sedang sendirian, kamu tetap menjaga diri untuk tidak melaksanakan hal yang berdosa, termasuk juga menjaga hati. Wa hifdzul lisani ma'al khalqi, dan juga menjaga lisan ya, ketika kamu berada di tengah orang-orang banyak. Jadi ini maksudnya menjaga secara totalitas ya. Makanya kenapa di sini disebut hati dan lisan, kemudian sendiri dan ramai-ramai ya, karena kalau sendiri ya di satu jenis, yaitu menjaga untuk tidak melakukan keburukan, yaitu hati. Hati ini nggak memunculkan hal-hal yang buruk ya, nggak merenungkan hal-hal yang busuk ya, bahkan tidak berisi kekafiran. Kalau berkumpul dengan orang-orang, mulut kita tidak menyakiti orang-orang. Sebetulnya bukan hanya itu, tapi segala hal ya. Dalam kesendirian kita tidak melakukan dosa, dalam ramai-ramai juga tidak melakukan dosa. Tapi di sini arahnya di satu tema saja, menjaga hati. Karena kalau sendirian menjaga lisan dari siapa Pak?
Maksudnya menjaga lisan itu tidak menyakiti orang lain. Nah, tinggal sendirian kamu teriak-teriak, ya siapa yang akan tersakiti? Telinga kamu sendiri yang sakit. Logis sekali ya. Jadi bahasa ini logis sekali. Kalau dalam kesendirian kita berbicara itu pakai hati, maka hindarkan membicarakan hal-hal yang mengotori. Misalnya kamu merencanakan hal-hal yang buruk, atau dalam hati kamu mengingat-ingat kesalahan orang, terus gunjing-gunjing orang gitu. Oh iya, kan sering orang walau dalam sendiri itu hatinya itu membicarakan keburukan orang lain ya. Ya kontemplasi, tapi kontemplasi tentang keburukan orang lain, aib orang lain ya. Nanti setelah bersama orang-orang kamu sampaikan itu lengkap, itu brengseknya ya. Kemudian wahifdul aini anin nadri, dan juga menjaga mata anin nadri, menghindarkan mata anin nadri dari melihat, ila ma la yahillu, kepada apa yang tidak halal. Tidak halal itu untuk dilihat ya. Menghindarkan mata untuk melihat maksiat ya, melihat hal-hal yang terlarang. Biasanya hal-hal yang terlarang itu kalau dalam penglihatan itu berkaitan dengan hal-hal yang memicu syahwat ya. Ya umumnya perempuan gitu ya. Melihat aurat perempuan, melihat perempuan ya. Bahkan tiang listrik juga kalau kamu bisa bersyahwat juga haram. Artinya hal-hal yang secara syariat itu haram, maka kamu jaga mata kamu untuk tidak melihat. Itu termasuk syarat untuk agar doa kita dikabulkan. Jadi kalau doa kita tidak dikabulkan ya mungkin karena tidak lengkap syaratnya gitu ya. Wahiftul batni, dan juga menjaga perut ya. Ya menjaga perut maksudnya tidak makan ya. Anil haromi, dari yang haram. Jadi maksudnya menjaga perut jangan sampai diisi barang haram ya. Itulah bahasa ya. Bukan ditempelin ya. Kalau misalnya perut saya sudah saya jaga, saya pakai kaos, saya pakai baju, nggak akan kesentuh kotoran, nggak akan kesentuh barang najis, nggak akan kesentuh barang curian. Iya, tapi barang curiannya kamu telan di dalam ya. Ini kan menjaga perut, bukan menjaga mulut. Ya terserah ya. Tapi nggak gitu ya. Kemudian waqad qilah, dan juga sungguh telah dikatakan. Nah ini relevan dengan yang tadi itu ya. Inna min syartid du'ai ayyakuna saliman minal lahni. Sesungguhnya salah satu dari syaratnya doa itu adalah harus selamat doa itu dari kesalahan. Kesalahan di sini adalah dalam bahasa ya, dalam pengucapan. Kama ansyada ba'duhum, sebagaimana telah mendendangkan sebagian dari ahli syair itu ya. Ini masyhur sekali syair ini ya. Ada dalam berbagai kitab ya. Syairnya adalah yunadi rabbahu billahni kadzaka idza da'ahu fala yujibu ya. Yunadi rabbahu, ada seseorang yang berdoa kepada doanya billahni, dengan keliru ya. Maka yang seperti itu la yujab, di situ la idza da'ahu fala yujibu. Apabila berdoa kepada Allah dengan doa seperti itu fala yujibu, maka enggak akan Allah mengabulkan ya. Ini berarti ada perkataan yang syaratnya itu harus benar doanya gitu. Jadi misalnya kamu baca tulisan Robbirhamni, tapi kok tulisannya kayak jim, kayak ha, terus kamu Robbir jamni atau Robbir jumni, kan terbalik artinya. Sebetulnya kan begitu. Cuma kalau mengutip kepada ucapan Ibnu Taimiyah itu kan yang dipandang itu hatinya. Kalau kamu taunya itu doa untuk dapatkan rahmat, ya sudah. Yang Allah baca hatinya bukan lisannya ya. Robbir jumni kan jadi ya Allah rajamlah saya ya. Lemparlah saya gitu. Padahal mestinya Robbir hamni gitu. Mungkin jim dengan hak tertukar atau apa ya. Kemudian idotun, satu nasihat ya. Wa'adho ya idotan. Ini idotun, sebuah nasihat ya. Mau idoh lah begitu ya. Wakilah li Ibrahim bin Adham. Di Ibrahim ibni Adham. Dan ditanya kepada Ibrahim bin Adham. Ma baluna nad'u fala yustajabu. Ma baluna itu ada apa dengan kami? Nad'u fala yustajabu. Kami ini berdoa fala yustajabu, maka tidak dikabulkan. Yang tidak dikabulkan itu doanya berarti ya. Lana, kepada kami. Artinya doa-doa kami itu tidak diijabah oleh Allah. Qala, maka menjawab Ibrahim bin Adham itu, li'annakum, karena kalian araftumullaha, sungguh ya, atau kalian telah mengetahui atau telah tahu kepada Allah, falam tuti'uhu, kemudian kalian malah tidak taat. Nah, itu teguran sekali ya. Jadi yang pertama karena kita tidak menjadi orang yang taat. Tidak taat itu berarti tidak tunduk kepada perintah.
tidak menghindari larangan. Nah, itu kan sinergis dengan yang atas. Ya. Dalam hidup ini kita dilarang melakukan dosa fisirri wal alaniyah. Dalam ramai, dalam sepi. Ya. Fil wihda ma'al kholki kita harus jaga. Menjaga dari barang haram, menjaga dari melihat maksiat dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan itu maka tidak lengkap syaratnya. Relevan dengan ucapannya Ibrahim bin Adham, ya karena kita tidak taat kepada Allah. Kita tahu Allah tapi kita tidak taat. Wa araftumur rasulah falam falam tattabi'u sunnatahu. Kalian mengetahui Rasulullah tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya, yaitu sunnah Rasulullah yang atas tadi itu. Menjaga pandangan, ya. Menjaga dari makanan haram, ya. Dalam kesendirian hatinya bersih, dalam kebersamaan dengan orang lain mulutnya juga bersih, lisannya ya, tidak pernah menyakiti orang lain. Wa araftumul qur'ana falam ta'malu bihi, dan kalian mengetahui Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak beramal bihi dengan Al-Qur'an itu atau tidak mengamalkannya ya. Kemudian wa akaltum ni'amallahi, dan kalian menikmati atau memakan nikmat-nikmat Allah, falam tu'addu syukraha, tapi kalian tidak menunaikan syukurnya, artinya tidak berterima kasih ya, tidak bayar zakat, tidak tasarruf di jalan yang diridhoi Allah dan tidak mengucapkan alhamdulillah, itu bentuk-bentuk syukur ya. Kemudian wa araftumul jannata falam tatlubuha, kalian juga tahu tentang surga tapi kalian tidak meminta surga itu. Ya maksudnya tidak mengupayakan, karena tidak ada orang tidak minta surga ya, semuanya minta surga termasuk yang jahat-jahat ya. Kemudian wa araftumun nara falam tahrobu minha, kalian juga tahu api neraka tapi kalian tidak lari. Gak ada orang tidak lari dari neraka itu. Maksudnya di sini adalah tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kalian takut kepada neraka itu atau menghindarinya. Wa araftumus syaitana falam tuharibuha, dan kalian tahu setan tapi kalian tidak memeranginya. Kemudian wa wafaktumuha, bahkan kalian justru sepakat atau mengikuti setannya. Sudah tahu ada setan, sudah tahu setan itu musuh, Al-Quran memerintahkan untuk memperlakukan sebagai musuh, kalian malah bermesraan dengan setan gitu ya. Artinya ya wafaqo itu menyesuaikan diri dengan perilaku setan. Kemudian wa araftumul mautah falam tasta'iddu lahu ya. Dan kalian sudah tahu bahwa kalian akan mati. Kalian tahu ada kematian. Falam tasta'iddu lahu, tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuknya. Kemudian wadafantumul amwat, dan kalian telah menguburkan banyak sekali orang yang meninggal. Artinya kita mengantar jenazah ke kuburan itu kan sering ya. Falam tabiru, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Ya, kafabil mauti idotan, kan sebetulnya kematian itu sudah cukup menjadi pelajaran. Kita sudah tahu akan mati, tidak siap-siap. Bahkan kita sudah sering menguburkan orang mati, tapi kita kok nggak ada efek gitu, nggak ngambil iktibar sama sekali. Wa taraktum uyubakum, dan kalian lupa ya, karena taroka itu bisa dimaknai lupa ya, sama dengan dalam Al-Quran nasiyah dimaknai taroka, taroka dimaknai nasiyah ya. Dan kalian melupakan atau meninggalkan ya. Kalau okelah meninggalkan, uyubakum maksudnya meninggalkan itu tidak peduli dengan aib sendiri ya. Mengabaikan aib sendiri ya. Sehingga orang yang tidak peduli dengan aib sendiri itu ya tidak merasa akhirnya kalau punya aib, sehingga tidak mungkin dia akan memperbaiki, karena aib itu adalah keburukan. Ingat, aib itu keburukan yang kita buat. Sehingga sebetulnya tidak relevan kalau cacat itu dimaknai aib, karena cacat itu kalau bahasa kita cacat fisik bukan aib. Orang yang memang Allah takdirkan tangannya misalnya puntung, atau misalnya Allah takdirkan tunanetra ya, itu bukan cacat sebetulnya dalam syariat itu. Bukan aib. Kenapa? Karena cacat itu adalah keburukan yang kita buat sendiri. Kelakuan yang buruk, kejahatan itu cacat itu. Kekurangan-kekurangan kita yang berupa keburukan yang memang kita yang buat. Itu namanya aib ya. Karena kalau kekurangan fisik disebut aib, ada orang terlahir sudah seperti itu adanya ya. Di sini nggak masuk. Di sini adalah aib-aib yang berupa dosa ya. Kemudian taraktum uyubakum wastaghaltum bi'uyubin nas. Nah, sambil kalian itu sibuk sekali dengan aibnya manusia ya. Jadi wow di sini ini pasnya dimaknai haliyah mungkin ya. Jadi kalian sudah
sering menguburkan orang meninggal, tapi dalam keadaan kalian itu sama sekali tidak mengambil pelajaran. Kalian ini sibuknya dengan aib orang lain, nggak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Nah, itu jawaban Ibrahim bin Adham kenapa doanya tidak diterima ketika ada orang yang bertanya, ma baluna nad'u wala yustajabu lana. Kenapa doa kami ini nggak dikabul-kabul ya? Ya ternyata itu sebabnya ya. Sinkron dengan yang atas sebetulnya. Secara garis besar yang atas itu, yang bawah ini tafsilnya. Yang garis besar yang atas itu, kita bukan orang yang taat. Nah itu, kita tidak meninggalkan maksiat. Nah itu, mata jelalatan, makan asal hantam, nggak peduli hal haram, ya. Perut asal masuk semua ke dalam, mulut asal bacot, nyakitin orang gitu ya. Doanya nggak dikabulkan gitu. Kalau di bawah ini lebih secara bahasa yang lebih persuasif ya. Kenal Allah tapi tidak taat, tahu Rasulullah tapi tidak ikut sunnahnya, tahu ada surga tapi nggak minta, tahu ada neraka nggak berusaha untuk lahir, tahu akan mati nggak siap-siap, nguburin orang mati berkali-kali tapi nggak ngambil pelajaran, sibuknya dengan aib orang lain, abai dengan aib diri sendiri. Aib di sini adalah dosa ya. Jadi ingat, aib itu kekurangan berupa dosa. Ya. Jadi kalau tidak dosa jangan disebut aib. Kenapa? Karena kalau tidak dosa disebut aib, kekurangan nanti, kekurangan kan terlalu luas Pak. Kekurangan cacat fisik dan sebagainya, atau kurang ganteng, atau kurang apa kan banyak ya. Jadi di sini kalau aib disebut kepada kekurangan mungkin kurang ajar ya. Jadi itu ya. Semoga Allah selalu mengabulkan doa kita dalam berbagai bentuknya, karena panjang sekali kajiannya. Apa sih yang dimaksud dengan dikabulkan doa itu? Apakah mesti minta 1000 dikasih 1000? Atau minta sekarang dikasihnya besok, apakah masuk dikabulkan apa enggak? Kan mintanya sekarang, kalau dikasihnya besok kan mintanya kan sekarang, tapi dikasihnya besok, masih lumayan Pak, dikasihnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya. Tetapi yang jelas doa itu ibadah, bahkan sumsumnya ibadah ya. Kalau ibadah berarti mengandung nilai kurbah, berarti itu adalah ya berpahala. Jadi dikabulkan tidak dikabulkan, kamu berdoa ya Allah saya minta ini, itu sudah tercatat sebagai pahala. Itu sudah kamu melaksanakan sesuatu yang oleh agama dijanjikan pahala. Jadi itu saja. Jangan pernah malas berdoa gitu ya. Allahumma dina